Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan simulasi proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Perilaku Teman Sebaya Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas 10 IPS di SMA Metodis 4 Talang Kelapa tahun ajaran 2019-2020. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD, Ibu Dr. Dwi Hasmidiani MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Adapun yang akan saya paparkan dalam simulasi ini yaitu ada bab 1 terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Lalu ada bab 2 tinjauan pustaka dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja bab 1 yaitu latar belakang penelitian. Pendidikan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap individu, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan menengah yaitu salah satunya sekolah menengah atas atau SMA, yang terbagi menjadi 2 jurusan yaitu IPA dan IPS. Untuk jurusan IPS terdapat mata pelajaran peminatan yaitu ekonomi. Mata pelajaran ekonomi dianggap sebagai mata pelajaran yang paling sulit di antara mata pelajaran peminatan lainnya. Bahkan, terdapat data hasil belajar peserta didik kelas 10 IPS di SMA Metodis 4 Kelapa tahun ajaran 2018-2019. Hasil belajar peserta didik mata pelajaran ekonomi adalah paling rendah di antara mata pelajaran peminatan lainnya. Hal ini terjadi akibat dari faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari diri peserta didik yang terdiri dari kecerdasan atau intelijensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, kesiapan, dan kelelahan. Dan adapun faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri peserta didik yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah yang terdiri dari guru, teman sebaya, sarana dan prasarana, dan lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, perilaku teman sebaya merupakan salah satu faktor yang diduga memberikan pengaruh terhadap hasil belajar ekonomi. Selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diperoleh yaitu bagaimana perilaku teman sebaya dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS di SMA Metodis 4 Talang Kelapa tahun ajaran 2019-2020. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana perilaku teman sebaya dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS di SMA Metodis 4 Talang Kelapa tahun ajaran 2019-2020. Dan adapun manfaat hasil penelitian bagi peserta didik yaitu sebagai pengetahuan bahwa dirinya dapat dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Bagi pendidik sebagai masukan untuk para pendidik di SMA Metodis 4 Talang Kelapa, khususnya pendidik mata pelajaran ekonomi agar bisa mengawasi perilaku peserta didik. Bagi sekolah sebagai sumber informasi untuk SMA Metodis 4 Talang Kelapa sebagai suatu tempat pendidikan agar memberdayakan warga sekolahnya berperilaku baik. Selanjutnya bagi peneliti sebagai bahan informasi untuk melakukan perbaikan terhadap penelitian ini mengenai pengaruh perilaku teman sebaya terhadap hasil belajar.
Selanjutnya yaitu ada bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada pengertian teman sebaya, kategori teman sebaya, pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pengukuran hasil belajar, mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, bisa dari faktor dalam individu maupun dari luar individu. Untuk faktor luar individu sendiri salah satunya yaitu teman sebaya. Di sini teman sebaya memiliki peran penting dalam hasil belajar dari beberapa faktor lainnya. Penelitian relevan yang disajikan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evi Anggraini pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Sukodono. Dalam penelitian ini, ada pengaruh variabel pergaulan teman sebaya dan motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Sukodono dengan memberikan sumbangan sebesar 49,8%. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan populasi peserta didik kelas 10 IPS di SMA Metodis 4 Talang Kelapa tahun ajaran 2019-2020. Adapun variabel penelitian yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas yaitu perilaku teman sebaya dan untuk variabel terikat yaitu hasil belajar. Ada definisi operasional penelitian. Untuk perilaku teman sebaya adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi individu yang lain terjadi secara kebetulan. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi. Selain itu, hasil belajar adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan melalui pengamatan terhadap individu itu sendiri. Untuk populasi, di sini, populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 10 IPS di SMA Metodis 4 Talang Kelapa tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah sebesar 100 peserta didik. Untuk sampel penelitian, sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling. Untuk lebih spesifik, peneliti menggunakan sampel acak sederhana karena setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin. Dari rumus Slovin terdapat 80 peserta didik. Jadi, besar sampel minimal dari 100 populasi pada margin of error 5% adalah sebesar 80 peserta didik kelas 10 IPS di SMA Metodis 4 Talang Kelapa tahun ajaran 2019-2020. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu terdiri dari angket, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di sini ada uji normalitas data. Peneliti menggunakan uji Lilliefors. Uji Lilliefors digunakan untuk data tunggal dan penelitian ini menggunakan rumus Lilliefors karena jumlah sampel 80 peserta didik dari hasil belajar peserta didik kelas 10 IPS di SMA Metodis 4 Talang Kelapa. Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Dan jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk uji linearitas data, dikatakan linier apabila mempunyai kesamaan perubahan variasi baik berupa kenaikan atau penurunan yang terjadi pada setiap variabel. Setelah melakukan uji normalitas data dan uji linearitas data, langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis.
Jika data sebelumnya berdistribusi normal, maka statistik yang digunakan yaitu statistik parametris, dan peneliti bisa menggunakan rumus produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan statistik non-parametris dengan menggunakan rumus Spearman rank, koefisien kontingensi, atau kendal tau. Baiklah, demikian paparan simulasi proposal dari saya. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, dan tanggapan, silakan ke forum diskusi. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.